Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak kelas 3. Kita belajar bersama di pembelajaran jarak jauh kelas 3 tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ialah anak-anak dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam bentuk kalimat efektif dengan tepat. Pembelajaran yang keempat, marilah kita baca bersama-sama ya anak-anak. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ayo membaca artikel yang pertama. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Pengaruhnya diantaranya yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin, alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, kemudian artikel kedua, silakan anak-anak baca ya sendiri ya. Itu kesan anak membaca artikel yang kedua. Di depan kamera tentunya ya, direkam dan dikirimkan ke Bapak Guru ya di WA. Nah, setelah anak-anak membaca kedua artikel tadi, tugas anak-anak sekarang adalah menemukan kata atau istilah khusus ya. Seperti Edo dan teman-temannya ini ya, yang sedang mencari istilah khusus atau kata khusus ya yang berada di artikel tadi. Misalnya seperti contoh berikut ini. Nah, ini ada soal, tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini. Tadi yang kita sudah baca pada artikel yang pertama, kata atau istilah khusus di artikel yang pertama. Ini contohnya ya, yang pertama itu cuaca dingin. Kemudian kata atau istilah khusus di artikel yang kedua,
yaitu adalah perubahan cuaca tidak menentu. Nah, nanti anak-anak dilanjutkan untuk yang nomor 2, 3, dan 4 mencari kata atau istilah khusus di artikel yang pertama dan yang kedua. Atau saya beri contoh lagi untuk yang pertama dan yang kedua, kita cari lagi untuk mengisi yang kedua tadi ya. Misalnya pada artikel yang pertama kita cari kata yang khusus yaitu udara yang sejuk. Ya anak-anak, kemudian kalian tulis di kolom tadi ya. Kemudian untuk artikel yang kedua misalnya orang mudah terserang penyakit. Nah itu juga bisa kalian tuliskan di kolom tadi di artikel yang kedua. Saya melanjutkan mencari untuk yang nomor 3 dan yang keempat. Pembelajaran yang kelima, ayo mengamati. Udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asyik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Benny memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Nah, cerita ini ya menggambarkan pengamalan Pancasila, sila yang keberapa anak? Iya, sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menunjukkan kebersamaan, kerjasama, dan saling tolong menolong. Nah, ayo menulis. Sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nanti tuliskan, kirimkan ke WA Bapak Guru. Kita lanjutkan pembelajaran yang ke-6. Ayo membaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, selanjutnya anak-anak nanti mencari kira-kira informasi penting apa yang ada di teks ini ya, di teks BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Anak-anak diskusikan dengan orang tua kalian di rumah.
Ya, Pak Guru beri contoh satu, misalnya sebagai berikut. Nah, ini soalnya ya. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-teman ya. Informasi yang pertama, tadi ini saya cari di artikel tadi ya, sebelumnya tadi, yaitu kita temukan informasinya pada paragraf yang pertama. Badan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertugas mengamati cuaca setiap hari. Ana lanjutkan mencari informasi yang kedua ada di paragraf 2 dan informasi yang ketiga ada di paragraf 3. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa 3M ya, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Terakhir, marilah kita bernyanyi bersama-sama dengan judul Burung Kutilang. Bersih